Ini orang tuanya Rasti langsung menuju keluar. Dan ketika menuju keluar dan ternyata boom, orang tua tadi nggak ada. Boom, mana Tondo? Nggak ada orang tua, nggak ada kakek-kakek, nggak ada apa di sini Kondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Boom boom boom. Apa kabar kalian semuanya? Seperti hati saya juga, saya merindukan untuk berjumpa dengan kalian terus-menerus. Dan ini udah mulai rutin ya. Jadi kemarin memang ada kendala-kendala, memang kita ini ada beberapa kali libur. Tapi saat ini udah mulai stay terus untuk kalian semua pendengar channel Rian Agus Widodo. Asik. Oke, sebelum saya ini masuk ke cerita, saya akan memberitahukan. Setiap saya cerita ini kan nama tempat semua toko ini disamarkan. Jadi kejadian asli ini bukan di kota A atau negara A. Jadi kemarin ini saya baca komentar dan bahkan ada salah satu subscriber saya, seorang ibu-ibu ngingetin, Mas, kalau di kota ini atau di negara ini kebudayaannya nggak kayak gini, Mas. Untuk cara kremasi atau apa segala macam, itu nggak kayak gini, Mas. Iya, Bu. Terima kasih untuk masukannya. Jadi intinya yang baik diambil, yang nggak baik kita jangan ditiru atau kita buang, oke? Kisah kali ini yang akan saya bawakan ini berjudul Bayiku Diincar Juragan Dodol. Oke, sebut saja di sini namanya ini Rasti. Rasti ini punya suami dan suami Rasti ini merantau. Kita sebut saja nama suaminya Rasti ini adalah Bambang. Mas Bambang ini merantau di Jakarta. Nah, karena Rasti ini sedang ngandung, hamil anak pertamanya, keluarganya Mas Bambang ini meminta agar Rasti ini hidup dengan orang tuanya di kampung. Nah, ketika selama Rasti ini mengandung, ini Rasti banyak mengalami teror-teror dari makhluk halus. Kok sampai judulnya bisa Bayiku Diincar Juragan Dodol? Ini apa hubungannya dengan teror yang menimpa Rasti? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Kita sebut saja nama tempat di sini, ini Segerung, salah satu desa di daerah Jawa Tengah. Ini tahunnya kisaran tahun 1999. Kejadian ini udah lama sekali. Seperti yang saya bilang di awal, toko di sini namanya Rasti. Rasti ini sama Bambang ini bekerja di salah satu pabrik di Jakarta. Mereka ini sama-sama merantau. Nah, mereka ini berpacaran karena berhubung Rasti ini pengen yang namanya cepet-cepet dilamar. Karena dari pihak keluarganya Rasti, ini memang menyuruh Rasti agar ngomong sama Bambang, agar lekas melaksanakan pernikahan. Nggak baik juga kalau pacaran terus-menerus. Akhirnya pada suatu hari, Bambang ini ngomong sama Rasti. Rasti, kapan-kapan kalau kita memang dapat libur, nanti tak kenalin sama orang tuaku. Kamu biar kenal. Biar kita ini segera melangsungkan pernikahan. Yang bener, Mas? Iya. Singkat cerita, akhirnya libur tiba. Bambang dan Rasti ini pulang kampung ke rumah Bambang. Rasti dikenalkan oleh keluarganya Bambang, bapak ibunya Bambang, dan beberapa sepupu yang ada di rumahnya Bambang. Memang lagi main. Dan jarak rumah mereka, sepupu-sepupunya, kakak-kakaknya dari bapaknya, kakak-kakaknya dari ibunya, dari keluarga ibu bapaknya, ini memang gak jauh, rumahnya ini berdekatan. Ketika memang Bambang ini membawa Rasti ke rumah, ini mereka ini sambutannya bener-bener seneng. Sambutannya ini memang bener-bener hangat. Tapi dari pihak keluarganya Bambang ini sebenarnya pertama ketemu ini kayak sedikit kaget. Kagetnya, takutnya Rasti ini nggak seagama sama Bambang. Karena apa? Memang pawakannya Rasti, ini saya gambarkan, pawakannya Rasti ini putih, kayak orang asing. Jadi dipikirnya ini nggak seagama. Dipikir dari keluarganya Bambang. Dan ternyata memang Rasti ini seagama dengan Bambang dan keluarganya. Hanya Rasti ini memang keturunan dari kakek-kakek buyutnya. Memang seperti itu. Bentukannya ini benar-benar kayak orang bule ya. Matanya juga kebiru-biruan. Jadi memang membuat sedikit kaget awalnya. Tapi setelah tahu, akhirnya Rasti ini disambut hangat di situ. Bukan berarti keluarganya Bambang ini pilah-pilah ya, enggak. Semuanya sama kok.
Cuma kaget aja awal pertamanya. Dan disitulah akhirnya Rasti ini diperlakukan seperti anak kandung sendiri. Rasti ini disayang banget. Karena Bambang ini anak yang baik, putra yang baik di keluarganya Bambang. Singkat cerita, setengah tahun kemudian akhirnya terjadilah pernikahan. Keluarganya Rasti pun datang ke keluarga Bambang. Saling seneng, bener-bener saling menyayangi. Begitu juga Bambang, diperlakukan yang sama di keluarganya Rasti. Bambang ini seperti anak kandung sendiri. Kasih sayang tidak dibeda-bedakan. Ini mungkin yang dinamakan jodoh ya. Dan Bambang ini memutuskan, ini ngontrak di Jakarta. Bambang ini ngomong sama Rasti. Rasti, gimana kalau kita ini ngontrak di Jakarta? Agar kita ini terpisah dari orang tua. Jadi apapun beban kita, jangan sampai orang tua kita tahu. Semuanya kita pikul sendiri. Susah seneng, kita pikul bersama. Iya mas, aku juga maunya kayak gitu mas. Agar kita ini gak repoti orang tua. Baik orang tuaku ataupun orang tua mas. Itu mas seneng kalau kayak gitu. Akhirnya mereka berdua ini ngontrak di Jakarta. Ada 3 petak yang memang gak ada kamarnya ya. Jadi skat kayak gitu kan. Kontrakan-kontrakan di Jakarta, mereka ngontrak di situ. Singkat cerita, berapa bulan kemudian ya setelah mereka ini berumah tangga, ini Rasti ini ngabarin ke Bambang. Mas, aku dari kemarin kok muntah-muntah terus mas. Apakah ini aku hamil ya mas? Mosok tonduk? Akhirnya Bambang ini ngajak Rasti, periksa ke bidan, memastikan. Dan ternyata, boom! Benar, Rasti hamil. Dan di sini Bambang sangat senang sekali. Gimana gak seneng? Istrinya ini hamil. Anak pertamanya. Akhirnya Bambang ini izin cuti, pengen pulang kampung dan ngabarin kedua orang tuanya Bambang. Akhirnya Rasti dan Bambang ini pulang kampung. Pak Bu, alhamdulillah bentar lagi bapak ibu ini punya cucu. Alhamdulillah Rasti ini hamil bu. Alhamdulillah ya Allah. Dan memang kabar bahagia ini yang seneng gak cuma keluarganya Bambang, tapi sepupu-sepupu, tetangga-tetangga ini pada seneng semuanya. Pada seneng. Dan di sini orang tua Bambang ngomong, Bang, nanti kalau usia kandungan sudah 7 bulan, ibu kok pengen kalau Rasti ini tinggal di kampung, biar kami yang rawat. Ibu takut kalau pas kamu lembur di pabrik atau apa, Rasti ini gak ada yang jaga di rumah atau apa, ibu kepikiran. Ibu gak pengen kenapa-napa sama Rasti, sama calon cucu ibu. Bapaknya Bambang juga ngomong kayak gitu. Iya le, bapak pengen Rasti kini ngomah kini, wong bapak iki yo sayang be Rasti. Nggih pak, Bambang manut pak. Piye dik Rasti? Nggih, Rasti ngikut aja. Dan akhirnya setelah 7 bulan ternyata bener. Rasti dibawa pulang dan Bambang ini kembali merantau ke Jakarta. Dan Rasti ini sekarang tinggalnya sama orang tua Bambang. Dan di sini Rasti diperlakukan sangat-sangat istimewa sekali. Karena beliau-beliau orang tua Bambang ini sangat menyayangi Rasti yang seperti saya bilang di awal. Dan kebetulan memang orang tua Bambang, ini ibunya Bambang ini jualan sembako, warung sembako. Dan ada warung makan juga kecil-kecilan, warung sarapan di situ. Juga jualan sayur-sayur mentah juga di situ. Nah, disinilah Rasti ini sering bantuin. Pernah suatu ketika Rasti bantuin, ini ibunya Bambang ini ngomong, Duk, mbok kamu ini istirahat saja, udah duduk-duduk. Gak usah bantuin ibu. Udah gak apa-apa. Biar nanti adiknya Bambang yang bantuin ibu. Kamu ini kan lagi hamil. Ibu gak mau kenapa-napa sama kandungan kamu, Duk. Gak apa-apa bu, Rasti seneng malah kok bu kalau bantu-bantuin kayak gini. Iya kamu seneng, kamu ikhlas ibu tahu. Tapi yo mbok melas kandunganmu. Yo, manut mbak ibu, udah kamu duduk-duduk aja. Dan memang posisinya ya, kalau kalian pernah nonton film Sidul Anak Sekolah, ini hampir sama seperti itu. Warungnya ini ada di depan rumah, ini sampingnya jalan, dan seberang jalannya ini ada kebun bambu. Nah di kebun bambu itu, ini di bawahnya ini ada sumur. Ini sumur umum yang dimana memang dipergunakan untuk kepentingan warga. Nah, sampingnya warungnya, samping warung ini ada balai kecil dan ada tempat-tempat duduk di situ. Jadi persis di bibir jalan. Resti ini kalau habis bantu-bantuin, terus dibilangin sama ibunya Bambang, ini Resti nurut. Akhirnya Resti ini sering istirahat di situ, duduk-duduk di situ, ngeliatin suasana pedesaan. Yang dimana banyak bocah bermain di situ. Setelah main bola, terus di sumur, bersihin badan mereka. Banyak aktivitas warga yang lalu lalang di situ. Nah, pernah ada kejadian di mana Rasti ini kecapean. Setelah membantu, ini Rasti seperti biasa duduk-duduk sambil menikmati suasana di situ. Anehnya, yang biasanya rame,
Sore itu, belum asar ya, mungkin sekitaran jam 3 sore. Ini, yang biasanya saat itu ramai, ini sepi. Dan tiba-tiba dari kejauhan, ini karena nggak jauh dari situ ada turunan. Ini dari turunan itu, Rasti melihat ada kakek-kakek yang usianya 60 tahun. Dia memakai kaos tipis warna putih dan memakai kolor. Dia ini senyum-senyum dari jauh udah memandangi Rasti. Rasti pikir ini hal-hal wajar. Karena memang warga-warga di situ ramah tamah. Baik-baik, murah senyum, tegur sapa. Nah, ini ada kakek-kakek. Tapi di sini pandangannya ini aneh. Senyum tapi pandangannya ini dingin. Boom! Siapa kakek-kakek ini? Dia jalan kaki. Nah, tepat. Setelah di depan Rasti, kakek-kakek ini berhenti berjalan. Setelah itu kakek-kakek tadi, ini ngeliatin Rasti. Dan senyum. Kakek-kakek ini senyum. Tapi pandangannya ini aneh kakek-kakek ini. Rasti membalas senyuman juga. Tapi dalam hati Rasti, ini maksudnya apa kakek-kakek ini? Kok tiba-tiba dia berhenti? Dan anehnya memang gak ada orang lalu lalang di situ. Hanya Rasti mendengar ibunya ini di dalam warung. Karena di belakangnya Rasti, ini warungnya ini ada di belakang Rasti. Ini jalanan. Ini kakek-kakek ini lewat di depan Rasti dan berhenti ngadep Rasti. Dan anehnya saat itu memang ya, warung ibunya Rasti gak ada orang beli. Biasanya ini rame. Biasanya ini ada 3-4 orang. Ini gak ada sama sekali yang jajan di situ. Tak lama kemudian, orang itu memandang perutnya Rasti. Yang semakin hari semakin besar. Kakek-kakek tadi, ini memandang Rasti. Setelah itu turun ke perut. Pas lihat di perutnya, justru kakek-kakek ini yang tadinya senyum, ini gak lagi senyum. Ini gak ada senyuman sama sekali. Yang tadinya lihat Rasti ini senyum, ketika lihat ini, perut ini enggak. Dia ini enggak senyum sama sekali kakek itu. Setelah itu kakek-kakek tadi, ini mengacungkan tangannya ke perut Rasti. Dan Rasti di sini aneh, yang tadinya Rasti ini ngebalas senyuman, ini Rasti justru malah jadi aneh. Tak lama kemudian kakek-kakek itu meninggalkan Rasti. Kembali berjalan. Akhirnya ini setelah kakek-kakek itu tadi pergi, Rasti ini masuk ke dalam warung. Menanyakan nih sama ibu bapaknya Mas Bambang. Bu, Pak, memang kebetulan lagi pada ngumpul di situ. Dan sepi, lagi duduk-duduk di situ, lagi duduk-duduk di warung. Bu, Pak, iya Nduk, kenapa? Tadi kok Rasti lihat ada kakek-kakek lewat. Dia ini senyumnya kok aneh ya. Memang warga-warga sini ramah sama Rasti, tapi kok kakek-kakek tadi kok kayak senyumnya aneh ya. Terus udah gitu berhenti di depan Rasti. Setelah itu ngeliatin Rasti ini kayak pandangannya ini kayak pandangan dingin. Terus nunjuk-nunjuk perut Rasti. Mosok toh, Nduk? Kakek-kakek usianya 60 tahun. Orangnya kayak apa, Nduk? Orangnya nggak begitu tinggi. Pakaiannya ini kaos putih biasa tipis, pakai kolor. Dan gak pakai sendal. Ini orangnya langsung jalan kaki, lurus. Udah lah Nduk, gak usah dipikiri. Itu paling warga sini Nduk, gak apa-apa. Makanya Nduk, kalau memang capek, istirahat, jangan dipaksain duduk-duduk di luar. Melas bayimu. Nggih Pak, Bu. Singkat cerita, jadi ada tetangganya Bambang yang memang ini perantauan juga, temennya Bambang. Tapi memang dia gak kerja di tempatnya Bambang kerja. Ini Bambang ngasih pesan ke orang itu. Kita sebut saja Ferdi. Ferdi ini tetangganya Bambang. Ini pas pulang kampung, ini Bambang ini pesan bahwa 3 hari lagi Bambang ini akan pulang. Memang pulangannya Bambang ini hanya sehari. Pas hari Sabtu, nanti hari Senin ini udah harus di Jakarta lagi. Ini Bambang nitip pesan untuk nyampein ke keluarganya. Si Ferdi ini akhirnya nyampein pesan dari Bambang. Assalamualaikum, Pak, Bu. Oh iya Ferdi, ono apa? Ini ada pesanan dari Bambang, katanya 3 hari lagi Bambang ini pulang. Dengar kabar seperti itu, ini Rasti ini seneng banget bahwa Mas Bambang ini akan pulang. Rasti pun nanya, oh ya Mas, kira-kira sampainya sini kapan ya Mas? Mas Bambang sih bilangnya 3 hari lagi. Mungkin kalau Mas Bambang ini sampai sini biasanya subuh atau apa. Atau biasanya kalau memang berangkatnya ini dari Jakarta ini pagi, mungkin sampai sini ya malam, habis maghrib atau apa, biasanya kayak gitu. Oh gitu ya Mas. Ya wis Mas, makasih ya Mas. Iya sama-sama, saya pulang dulu. Akhirnya Ferdi ini pulang. Rasti ini seneng banget karena Mas Bambang mau pulang.
Dan memang semenjak Rasti hamil ini, Mang Rasti ini udah memang bener-bener gak dibolehin kerja lagi sama Bambang. Singkat cerita, tibalah di mana memang Bambang ini, waktu-waktunya Bambang ini pulang. Rasti ini menunggu kedatangannya Bambang. Ini habis maghrib, Rasti ini gelisah. Kok Mas Bambang belum pulang yo? Dibilangin lah sama ibunya Mas Bambang. Rasti, jangan di luar, nunggunya di dalam rumah gak apa-apa. Nggak apa-apa kok Bu. Jangan gitu. Nurut sama ibu, melaske bayimu, ora ilok, pamali Nduk. Iya Bu. Tapi karena di sini Rasti kangen sama Mas Bambang, ini Rasti ini kadang di pintu, ntar masuk lagi di pintu, bener-bener ngerasain rindu, nungguin. Ini saat Rasti ini rewel, bener-bener rewel ya. Udah dibilangin padahal sama ibunya, Rasti ini berdiri agak lama ini di depan pintu rumah. Ini tiba-tiba dari kejauhan, jaraknya ini memang kalau dari rumah ke sumur tadi yang ada bambu-bambunya, ini kurang lebih 20 meter. Ini Rasti melihat dengan jelas, ini orang tua tadi persis berdiri di bawah bambu yang ada sumurnya tadi. Orang tua yang pernah berjumpa Rasti, yang memakai baju putih, pakai kolor, ini orang tua tadi persis di dekat sumur dan melihat Rasti. Dengan tatapan ini nggak senyum lagi. Ini tatapannya ini seolah bener-bener kayak tatapan yang aneh. Rasti ini ketakutan. Tapi di sini Rasti malah nggak masuk rumah. Dan di sini orang tua tadi justru malah mendekati Rasti. Dan kurang lebih 5 meter, ini sudah di depan rumahnya Rasti. Ini orang tua tadi bilang, meluwo aku, ikut denganku. Rasti ketakutan. Enggak. Rasti langsung masuk rumah. Pak Bu. Rasti malah manggil orang tua. Setelah itu Rasti ngomong, Pak Bu, itu di depan ada orang tua yang Rasti pernah cerita, ini ngajakin Rasti pergi. Ini orang tuanya Rasti langsung menuju keluar. Dan ketika menuju keluar dan ternyata boom, orang tua tadi nggak ada. Boom. Mana Tondok? Nggak ada orang tua, nggak ada kakek-kakek, nggak ada. Apa di sini Kondok? Kata bapaknya Mas Bambang, mertuanya Rasti. Tadi Rasti lihat jelas kok, malah ngomongnya kasar, ngajak Rasti pergi. Udah Landuk, kan ibu bapak ini udah bilangin, kalau nunggu Bambang gak harus di luar. Ingat kamu ini lagi hamil loh. Iya Pak, Bu. Akhirnya Rasti dengan perasaan sedih, ketakutan, Rasti masuk kamar. Setelah itu tak lama kemudian ternyata Mas Bambang ini pulang justru malah jam 8 habis Isya. Ternyata bener Bambang ini pulang. Di sini Rasti langsung sekangen-kangennya ya. Udah lama nggak ketemu. Dan di sini Rasti ngomong, tahu nggak Mas, aku tadi diliatin kayak gini-gini Mas. Pernah Mas, ini 2 kali Mas. Yang pertama ini sore-sore Mas, aku diliatin Mas. Ada kakek-kakek kayak gini ngajakin aku pergi Mas. Nah ini tadi loh Mas, sama Mas. Ini kakek-kakek tadi ini datang lagi Mas. Aku itu kan nungguin kamu Mas. Udah, kamu ini kecapean. Aku tahu kamu di sini pasti rewel. Dibilangin susah. Disuruh nggak bantuin ibu, pasti kamu tetap bantuin ibu. Lah gimana lagi Mas, wong ibu sayang sama aku, ya aku harus balas sayangnya ibu toh Mas. Aku nggak enak Mas kalau di sini cuma duduk-duduk, tidur-tidur. Loh, nggak gitu. Keinginan ibu kamu di sini, keinginan bapak kamu hidup di sini, karena ibu bapak ini pengen jagain, karena kamu hamil. Ngerti toh? Nggih Mas, wis, nggak usah mikirin yang aneh-aneh. Singkat cerita, berjalannya waktu. Ini lahirlah putra dari Rasti dan Bambang. Bayinya ini laki-laki gemuk putih. Ini justru malah jadi bahan rebutan tetangga. Kalau tetangga ini pengen ngomong karena bayinya ini bener-bener gemuk putih. Banyak rebutan, sini aku pengen mangku. Aku pengen gendong. Ini tetangga-tetangga ini banyak rebutan. Dan disinilah keluarga Rasti ini juga pada datang di sini. Keluarga Rasti ini membawa bingkisan-bingkisan bayi dan disambut hangat oleh keluarganya Bambang. Sanak saudara keluarga Bambang ini menyambut juga karena memang bayinya ini lucu dan inilah cucu pertama. Jadi memang disayang sekali, sangat-sangat disayang sekali, ditimbang-timbang. Dan ibu bapaknya Rasti ini 1 minggu sekali ini pasti nengokin cucunya. Singkat cerita, 3 minggu kemudian, ini posisi Bambang ini di Jakarta. Ini Rasti, ini di kamar sendirian dengan bayinya. Pada malam hari, ini tiba-tiba ketika Rasti ini udah mulai ngantuk, ini sampingnya bayinya nih.
Nah, saat Rasti ini tertidur, tiba-tiba ini pintu jendela kamar Rasti, ini kan mengenakan kayu. Rumahnya juga masih mengenakan papan, sebagian tembok, sebagian papan. Dan kebetulan kamar Rasti ini hanya menggunakan papan. Papan-papan yang bener-bener nuansa Jawa. Jadi kalau ada suara dari luar, ini udah jelas kedengaran. Ini tiba-tiba pintunya kamar Rasti ini diketuk. Tuk, 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 tuk. Rasti kaget. Terbangunlah Rasti. Terdengar lagi. Dak, 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 dak. Tuk, 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 tuk. Melu aku. Anakmu tak pek kanggo aku. Ikutlah denganku. Bayimu buat aku. Rasti kaget. Sangat jelas suara itu. Untung jendelanya ini nggak kebuka. Tapi jendela itu terus diketok. Dok, 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 dok. Melu aku. Ayo ndang. Melu aku. Ikut aku. Cepat. Melu aku. Dan di sini anehnya, Rasti ketakutan ini langsung memeluk putranya Rasti. Rasti ini melindungi bayinya. Dan anehnya saat Rasti ini memulai memeluk, tiba-tiba ini aroma ruangan kamarnya Rasti ini justru tiba-tiba semerbak wangi bunga. Dan bau wangi pandan. Kok bau pandan? Bau wangi-wangian. Ini apa yo? Ini apa yo? Rasti ketakutan di situ. Di sini Rasti terus bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, tolong lindungilah kami ya Allah. Tolong lindungilah kami ya Allah. Tolong lindungi saya ya Allah. Tolong lindungilah bayi saya ya Allah. Terus Rasti berdoa. Hingga Rasti ini benar-benar gak berani tidur. Tak lama kemudian bau wangian tadi, bau pandan tadi hilang. Dan suara kakek-kakek itu kayak pergi meninggalkan. Dan pada keesokan harinya, ini Rasti bercerita dengan mertuanya Rasti. Bu, iya Nduk, kenapa Nduk? Kamu kok kayak kurang tidur apa-apa? Iya Bu, memang Rasti ini begadang dari semalam. Loh, lah emang kenapa toh? Rasti semalam ini ya Bu, di kamar Rasti ini ngeri Bu. Lah ngeri kenapa? Ada yang ngetok-ngetok jendela kamar Rasti Bu. Dan ada suara kakek-kakek Bu. Ngajakin Rasti pergi. Dan mau minta anaknya Rasti Bu. Mau minta cucu ibu ini loh Bu. Ah, mosok toh? Iya Bu. Terus kamar Rasti ini aromanya bau pandan Bu. Loh, mosok toh Nduk? Alah, ngarang kamu Nduk. Beneran Bu. Bentar tak ngomong bapak. Akhirnya bapaknya yang lagi santai di belakang di dapur ini dipanggil. Piye Nduk, onopo Nduk? Ini loh Pak, katanya Rasti semalam ini ada yang ngetok-ngetok jendela kamar. Nggih Pak, jendela kamar Rasti ini ada yang ngetok-ngetok Pak. Terus aromanya ini bau pandan, bau wangian bunga Pak. Wis. Makanya kalau mau tidur berdoa. Kalau mau apa-apa ini berdoa. Kita minta keselamatan. Bapak Yus terus kok gak berhenti mendoakan kamu dan cucu Bapak ini. Udah, insya Allah gak ada apa-apa. Percaya sama Bapak. Yo, nggih Pak. Singkat cerita, usia bayi Rasti, usia putra Rasti ini menginjak 7 bulannya. Dan biasanya kebudayaan orang Jawa ini kalau 7 bulan ini ngadain kayak acara bikin bubur atau apa selamatan. Dan banyak warga-warga yang ngebantuin di situ, ada acara bubur, bikin bubur atau apa, terus buburnya ini dibagi-bagiin ke warga. Ini kalau kebudayaan di daerah Jawa ya. Nah, pada malam harinya, ini saking kecapeannya Rasti ya. Memang ngebantuin bikin bubur, terus ketemu sama warga, ketemu keluarga Rasti datang juga. Ini pada malam harinya, ini saking Rasti kecapean, ini Rasti tertidur, ini Rasti tidurnya ini gelisah. Dan tepat pukul 2 dini hari, Rasti ini kayak kebelet pipis. Terbangun. Aku kok kebelet pipis yo. Tapi kok udah capek. Udahlah nanti aja. Rasti ini udah kebangun, pengen pipis, tapi menunda pipisnya. Akhirnya Rasti memutuskan untuk kembali tertidur sambil memeluk putranya. Dan tiba-tiba pintu kamar Rasti ini terbuka. Cegrek. Rasti kaget. Dan yang masuk justru bukan orang tua Rasti, melainkan kakek-kakek tadi. Masuk ke kamar Rasti. Duh, putramu tak jalo. Wes ndang gorene. Putramu aku minta, cepat kasihkan padaku, berikan padaku. Rasti ketakutan, ini putranya Rasti ini langsung dipeluk. Dan tak lama kemudian ini di atasnya Rasti, memang rumahnya Rasti ini atapnya ini langsung genteng. Ini tiba-tiba keluar dari genteng itu, ini ada 2 naga yang turun ke kamar Rasti. Duh, putramu tak jalo, putramu saya minta.
buat makan dua naga ini. Ini naganya ini bener-bener di depan Rasti dan tengah-tengahnya kakek tadi. Rasti ini bener-bener memeluk sampai keringat bercucuran terus-menerus memeluk putranya. Melindungi putranya. Enggak. Sambil di sini Rasti ini takbir terus. Allahu Akbar, ya Allah. Apa ini? Rasti di sini teriak, tolong. Dan boom. Tiba-tiba Rasti ini dipeluk. Ana pondok. Dan ternyata yang memeluk kedua orang tuanya Rasti. Ya Allah, Bu, Pak. Rasti mimpi apa-apa ya, Pak? Bu. Iya, Nduk, tadi kamu teriak-teriak Allahu Akbar, kamu terus teriak-teriak. Bapak Ibu langsung ke sini, Nduk. Ono apa, Nduk? Bapak kaget, Nduk. Tadi ada kakek-kakek yang pernah Rasti cerita. Ini masuk ke kamar sini. Dan di sela-sela genteng, sela-sela atap ini kok keluar dua naga yang besar banget. Rasti takut kenapa-napa sama putra Rasti. Karena kakek-kakek itu minta agar putra Rasti ini diberikan sama kakek tadi untuk makan dua naga itu tadi. Mosok toh, Nduk? Kakek-kakek endi toh? Sampai sekarang bapak ini bingung loh. Yang kamu maksud kakek-kakek kayak apa? Masih utuh pakaiannya ini putih-putih, kaosnya tipis. Terus pakai kolor. Celana pendek pakainya, Pak. Mosok toh? Sopo yo? Dan akhirnya bapak ibu Rasti ini menyuruh untuk Rasti istirahat. Karena ini belum pagi. Ini masih dini hari. Dan ibunya Rasti ini akhirnya tidur bareng sama Rasti di situ. Dan bapaknya Rasti ini begadang. Singkat cerita pada keesokan harinya bapaknya ini nanyain ke Rasti. Setelah memang udah pagi. Nduk, bapak mau nanya. Sebenarnya ini ada apa toh, Nduk? Dan bapaknya Mas Bambang, mertuanya Rasti ini gak tidur. Jagain di depan kamarnya Rasti ini, jagain ini ada apa sebenarnya. Ada pertanyaan besar. Kok ada kakek-kakek masuk, kata Rasti. Ini sebenarnya ada apa? Dan 3 hari kemudian, ini Rasti kembali dimimpikan. Kedatangan kakek-kakek tadi di kamar Rasti. Ini bedanya, Rasti ini diseret. Sambil Rasti ini memeluk putranya, Rasti ini diseret keluar, diseret paksa. Dan 2 naganya tadi, ini ngikutin dari belakangnya Rasti. Dan tak lama kemudian naga ini justru ada di depan rumah. Ini Rasti ditarik ini sampai depan rumah. Diseret sama kakek itu sampai depan rumah. Rasti tetap memegangin tangan satunya ini memegangin putranya. Jangan ambil putraku, jangan ambil putraku. Allahu Akbar, tolonglah aku Tuhan. Tolong. Boom. Tiba-tiba kakek tadi ini kayak meninggalkan Rasti. Dan naga tadi ngikutin kakek dari belakang. Rasti di sini ketakutan. Dan Rasti ini tersadar, Rasti sudah di depan pintu. Ya Allah. Di depan pintu kamar. Dan bapak ibunya anehnya ini gak denger. Ya Allah, untung aku masih di sini, ya Allah. Langsung buru-buru masuk kamar. Rasti langsung buru-buru masuk kamar. Dan keesokannya ini Rasti langsung cerita sama bapak ibunya. Pak, Bu, Rasti kembali seperti itu, Bu, semalam. Dan Rasti ini diseret sampai depan. Hah? Mosok toh, Nduk? Ya, Bu. Pak. Rasti takut, Pak. Gak ada Mas Bambang kayak gini di sini. Rasti bingung, Pak. Apa Rasti balik lagi ke Jakarta aja, Pak, yo? Gak usah, Nduk. Sebenarnya apa sih, Nduk? Sing di dalam mimpi itu kamu itu apa bentukannya ini kayak apa? Masih tetap kok, Pak. Ada kakek-kakek yang pakai kaos putih. Dan ada 2 naga. Itu kalau gak salah namanya Haji Darso. Boom! Sopo, Nduk? Loh, kok mulutku ngomong kayak gitu ya? Kata Rasti, ini gak sengaja keluar dari mulutnya Rasti. Haji Darso. Kamu yakin, Nduk, Haji Darso? Loh, tadi Rasti ngomong apa toh, Pak? Loh, mulut kamu tadi ngomong Haji Darso kok? Iya, rumahnya itu yang catnya warna kuning, gak jauh dari sini, ada di perempatan depan. Boom! Kok aku ngomong gitu ya, Pak? Ini gak sengaja keluar dari mulutnya Rasti. Kamu ngomong apa, Nduk? Gak tahu, Pak, kok mulutnya Rasti ngomong kayak gini ya, Pak? Soalnya Rasti ngeliat naga itu pulangnya ke situ, Pak. Haji Darso, Juragan Darso. Iya. Bapak ngerti, Nduk. Sopo wong iki bapak ngerti. Nah, di sini akhirnya ibunya Mas Bambang ini ngomong ke bapak, ke suaminya. Pak, apa ibu tak manggil adik ibu aja ya, Pak? Adik ibu kan tahu, Pak, cara ngatasi kayak gitu, Pak.
cara ngatasi makhluk-makhluk halus atau apa yang mengganggu kita. Oh yo. Bu Ansi Firman ngerti bu. Kita sebut saja namanya Firman. Adiknya ibunya Mas Bambang ini kita sebut saja Firman. Dan Mas Firman ini datang. Ya Allah, kok ngene yo? Piye? Kok kowe ngomong ngono? Tiba-tiba kamu datang kok ngomong gitu? Kata bapaknya Mas Bambang. Aduh, aku lihat Rasti kok kayak gini yo, kasihan. Kenapa toh Om? Dengan saya kok Om tiba-tiba masuk rumah kok langsung ngomong kayak gitu? Kamu diganggu siapa, Nduk? Ini loh Om. Gak tahu Om, dari mulutku kok tadi keluar ini Juragan Darso, Haji Darso atau apa dari mulutku Om. Astagfirullahaladzim, itu orang gak kapok-kapok ya, kakek-kakek itu ya. Lah emang kenapa toh Om? Akhirnya terbukalah semua di situ. Ternyata ada tetangganya Mas Bambang yang saya bilang tadi, Haji Darso, Juragan Darso. Ini mempunyai pabrik dodol dan dia ini ngelakuin pesugihan. Boom! Dan putra dari Rasti ini targetnya untuk tumbal. Dan di sini Om Firman ini ngomong, ini loh Mbak, sama kayak kematian ibu kita Mbak. Ibu kita dulu matinya kan gosong Mbak. Itu kan yang bikin mati ibu kan Juragan Darso juga Mbak. Masa tak Om, Juragan Darso gitu ya? Sahut dari Rasti. Iya, itu masa kelam. Dulu neneknya Bambang. Itu meninggalnya gak wajar. Dibikin melepuh sama Juragan Darso. Kurang ajar. Darso sampai sekarang masih kayak gitu. Akhirnya bapaknya Mas Bambang ini ngomong, ya wis, iki coba kamu Dek yang ngatasin. Tolong lindungin cucu saya. Jangan sampai ada apa-apa dengan cucu saya. Nggih Mas. Akhirnya Mas Firman ini membaca doa-doa. Dan akhirnya Mas Firman ini kayak memagari rumahnya Mas Bambang. Dipagarin lah. Agar tidak ada yang bisa masuk lagi. Singkat cerita, berapa hari kemudian ternyata memang kejadian. Ini ketika Rasti ini sedang tertidur, kembali naga itu datang. Padahal sudah dipagarin. Cuma di sini bedanya, ini naga ini nggak bisa turun ke bawah. Dua naga itu, ini hanya di tengah-tengah. Tapi ujung dari ekor naga tadi ini kayak nyangkut. Seolah-olah naga ini nggak bisa turun ke tanah, ini nggak bisa. Naga ini kayak ngegantung. Ujungnya, ekornya ini seolah-olah bener-bener kayak ketarik. Dan di situ ada sinar putih. Rasti bener-bener jelas melihat ada sinar putih yang menghalangi naga itu. Ini di sini kayak perang, kepanasan, naga ini kayak kepanasan. Dan tak lama kemudian naga ini justru malah kembali ke atas dan hilang. Boom! Dan tak lama kemudian ada suara ketok-ketok pintu. Ini pada malam hari. Duk 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 duk. Duk 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 duk. Ini keluarga Rasti sampai kebangun. Rasti juga kebangun. Bu, Pak, siapa ya? Bentar, biar Bapak yang bukain. Pas dibuka ternyata Bambang. Boom! Pak, Bang, kamu pulang toh? Mas, kamu pulang toh? Pak, saya tadi Pak, ini saya di depan rumah. Ini saya melihat ada 2 bola api Pak. Ini persis arahnya ini di atas rumah kita loh Pak. Mosok tuh Bang? Akhirnya mereka semua keluar. Pas ngecek di luar ternyata bola apinya ini udah gak ada. Pak, tadi saya lihat Pak, bener-bener Pak. Loh, bukannya si Firman ini udah maghrib ya Bu? Iya, Rasti juga tadi dimimpiin naga. Cuma memang naganya ini gak bisa nembus, kayak ada cahaya putih yang melindungi Rasti sama bayi Rasti Pak. Kok masih gitu ya? Bambang terus ngomong, udah Pak Bu, pokoknya gini aja, nanti Rasti biar ikut pulang ke Jakarta dulu. Agar suasana aman dulu. Oh ya wis kalau gitu, kalau memang demi keselamatan, Bapak sama Ibu gampang nanti yang sering-sering ke Jakarta. Udah Bu, gampang. Saya nggak mau ada apa-apa Bu sama Rasti, sama putra saya. Ini cucu Ibu loh Bu, ini cucu Bapak loh Pak. Iya Le, ya wis, ndang masuk. Kita masuk dulu. Gampang itu rembukannya besok. Akhirnya mereka satu keluarga ini masuk rumah. Dan keesokan harinya, ini Om Firman datang. Piye semalam kayaknya kok mereka mencoba datang lagi ke sini ya. Iya Om, sebenarnya ini ada apa sih Om? Ini loh, Juragan Darso ini bikin ulah lagi. Hah? Juragan Darso? Yang punya pabrik dodol itu Om? Kenapa toh Om? Ini loh, pingin kerebut putromu buat tumbal. Juragan Darso Om? Saya ini masih ingat Om. Dulu itu yang bunuh nenek kan Om? Nenek dibikin melepuh kok. Saya tahu persis Om. Saat itu kematian nenek dikasih baju, dikasih kebaya sama Juragan Darso, dikasih batik, dikasih selendang. Ternyata malamnya nenek meninggal gosong. Ini udah jelas perbuatan Darso, nggak bisa didiemin Om. Pokoknya saya mau sama Rasti ke Jakarta Om. Saya nggak mau kenapa-napa sama Rasti dan anak saya Om. Iya, alangkah baiknya kayak gitu.
Kita nggak bisa juga langsung tiba-tiba menuduh Juragan Darso yang melakukan itu. Cuma memang istrimu ini mengatakan seperti itu. Dia mengatakan dari mulutnya sendiri bahwa yang melakukan itu Juragan Darso. Padahal istrimu sendiri kan nggak tahu rumahnya Juragan Darso mana. Rasti sendiri kan nggak tahu, ya Ti? Iya, aku padahal nggak ngerti Juragan Darso itu yang mana. Terus rumahnya sebelah mana, aku sebenarnya nggak ngerti. Tiba-tiba kok mulutku ngomong kayak gitu, Mas. Singkat cerita, akhirnya berapa hari kemudian, ini 2 harinya Bambang di rumah, ini Bambang langsung berkemas-kemas mengajak Rasti dan putranya hidup di Jakarta. Agar tidak ada lagi teror-teror yang seperti itu. Demi keselamatan putranya Bambang, demi keselamatan istrinya Bambang. Akhirnya Rasti kembali diajak merantau lagi. Pulanglah ke Jakarta. Dan menurut penuturan warga, berapa minggu Bambang dan Rasti ini di Jakarta, hidup kembali di Jakarta, ini Juragan Darso meninggal. Juragan Darso ini meninggal, ini gosong. Dan gak banyak warga yang boleh tahu. Tapi di sini kebetulan ada beberapa warga yang melihat pasti, yang melihat betul mayatnya Juragan Darso yang berkedok seorang haji. Ini mayatnya ini bener-bener melepuh. Entah yang dipakai ini pesugihan apa, ini mayatnya melepuh. Ini kayak masuk ke dalam wajan besar yang berisi dodol panas. Mayatnya ini melepuh. Dan akhirnya warga ini jadi geger. Nasibnya Juragan Darso ini bener-bener parah. Kematian Juragan Darso ini terdengar di mana-mana. Itulah kisah dari perjuangan seorang ibu, yang saya bilang sebut saja tokoh di sini namanya Rasti. Perjuangan seorang Rasti yang benar-benar melindungi anaknya, yang anaknya ini mau diambil, anaknya ini mau diminta sama Haji Darso, Juragan Darso, Juragan Dodol, yang ternyata memang anaknya mau buat tumbal. Dan kini anaknya Rasti, Bambang ini udah besar sekarang. Dan anaknya Rasti ini tinggi besar putih. Dan sangat menyayangi keluarga. Itulah kisah dari Rasti. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Dimanapun kita berada, kita harus berdoa apapun yang terjadi. Di tempat baru, apalagi itu ya, di tempat baru. Ini kita harus terus berdoa. Dimanapun kita berada, kita harus ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang bisa saya bagikan. Kiriman dari seorang yang mengirim cerita ini lewat WA. Oh ya, buat teman-teman yang mau ngirim cerita, ini kalau memang kebingungan, ini bisa voice note juga bisa. Kalau mau ketikan, nggak perlu panjang-panjang, cukup intinya. Nggak apa-apa. Kadang kan ada yang kebingungan, Mas aku ini mau ngetik bingung. Mas ini aku gimana? Silakan, bebas. Mau kirim voice note, biar kita dengerin ceritanya seperti apa, nggak apa-apa. Silahkan. Senyamannya teman-teman ini mau ngirimnya gimana. Kalau mau ngirim, biasa seperti biasa, bisa langsung follow Instagram saya @dodosinjo. Dan di sini ada WhatsApp juga, kalian bisa ngirim lewat WhatsApp. Oke? Kalian follow Instagram Dodosinjo, nanti saya follow back. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah support channelnya Rian Agus Widodo. Dari awal sampai akhir. Sekarang ini subscribernya udah lebih dari 40.000 lebih. Wow, sudah 40.000 lebih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Allah, matur nuwun sekali. Terima kasih banget. Semoga penonton channel Rian Agus Widodo selalu diberi kesehatan, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak rezeki melimpah. Amin. Amin, 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 amin ya Allah, amin. Buat teman-teman yang belum kebalas WA-nya, ini nanti bersabar. Buat teman-teman yang komennya belum dibalas, insya Allah pasti akan dibalas satu persatu. Alangkah baiknya komen di bawah, ya, komen di bawah. Terus bisa request, Mas, cerita tentang apalah, monggo silahkan di bawah. Nanti kita akan sesuaikan. Barangkali ada pengirim cerita yang sesuai dengan keinginan pemirsa channel Rian Agus Widodo. Oke, akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Boom, 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 boom. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita.
nyalakan lonceng notif